Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kembali kita berjumpa bertatap muka lewat jarak jauh ya anak-anak. Kita kembali mempelajari yaitu mata pelajaran kita fikih yang sekarang alhamdulillah kita sudah masuk di bab yang kedua ya. Di bab yang kedua yaitu tentang khitan. Tentang khitan silahkan kalian buka di halaman 24 buku paket kalian ya. Nah, namun sebelum itu, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan dibuka bukunya, disimak baik-baik. Yaitu di sini Islam sangat memperhatikan pentingnya menjaga kebersihan. Sesuai dengan hadis Nabi ya, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Khitan merupakan salah satu cara seseorang muslim untuk menjaga kebersihan. Salat seorang tidak sah jika pada badannya masih menempel najis. Jadi syaratnya salat badan kita harus bersih. Kalau punya hadas besar, misalnya setelah haid kita harus mandi besar sesuai dengan kemarin di bab yang pertama. Kemudian di sini kalau misalnya kita punya najis kecil, maka kita cukup untuk berwudu. Misalnya sehabis buang air kecil, sehabis buang air besar, nah itu kita cukup untuk berwudu. Kotoran sisa air pipis pada kemaluan termasuk najis yang harus dibersihkan. Dengan khitan akan menghindarkan seseorang dari penyakit yang disebabkan oleh kotoran yang tertinggal pada kemaluan. Islam mensyariatkan khitan karena khitan merupakan ajaran Islam dan fitrah manusia. Rasulullah SAW bersabda di halaman 25, disimak bukunya, al-fitratu khamsatun, al-khitanu wal istihdadu wa tanful ibti wa taqlimul adfari wa qasus syaribi. Fitrah itu ada 5. Yang pertama yaitu khitan. Yang kedua mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga mencabut bulu ketiak. Yang keempat memotong kuku. Dan yang kelima yaitu mencukur kumis. Nah, pada bab ini kita akan pelajari yaitu tentang khitan. Yang pertama fitrah itu yang harus kita potong. Yang pertama yang disyariatkan yang pertama yaitu khitan. Kemudian yang kedua mencukur bulu yang ada di kemaluan. Kalau para sahabat itu biasanya mereka itu memotong kumis kemudian bulu ketiak itu pada 40 hari gitu ya. Kemudian mencabut bulu ketiak. Kata Imam Syafi'i katanya begini, saya nggak kuat kalau harus mencabut bulu ketiak. Tapi kalau misalnya kamu tidak kuat untuk mencabut, maka boleh untuk dicukur atau dikerok, gitu ya. Kemudian memotong kuku, nih kukunya nggak boleh panjang, kukunya harus dipotong, harus bersih. Karena kalau kotor itu menjadi sarangnya penyakit. Kalau kita makan misalnya nih pakai tangan, kemudian kita makan, nah itu kalau di tangan kita ada kotoran, maka sangat berbahaya untuk kesehatan kita, gitu. Kalau misalnya kita ada tatap muka, biasanya bapak itu setiap 2 minggu sekali. Kalau di kelas Ar-Raudhah itu biasanya hari Senin ada pemeriksaan kuku. Jadi kukunya nggak boleh panjang, panjang sedikit nggak apa-apa. Yang penting bersih. Tapi nggak boleh sampai panjang banget, misalnya sampai 17 meter kukunya gitu kan, itu nggak boleh. Kalau di An-Nabawi biasanya bapak ada pemeriksaan kuku itu hari Jumat. Maka tidak boleh di kelas 5 ini kita harus benar-benar yang pertama kita menerapkan disiplin, kebersihan, dan juga tentunya yang utama yaitu yang paling utama adalah akhlak. Kemudian yang terakhir yang kelima yaitu mencukur kumis.
Batasan mencukur kumis yaitu sampai di batas bibir atas ya. Sampai batas bibir atas, tidak boleh melebihi batas bibir atas. Kalau sampai melebihi batas bibir atas itu dikhawatirkan kalau nanti kita mau makan atau minum itu kita akan kesulitan, akan ribet, susah. Misalnya mau makan kumisnya panjang, itu harus diangkat dulu kumis kita. Maka jangan sampai melebihi yaitu batas bibir, tidak boleh ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap tentang khitan, perhatikanlah pembahasan berikut. A. Pengertian dan sejarah khitan. Nah, sekarang kita bahas untuk pengertiannya. 1. Pengertian khitan. Khitan menurut bahasa berarti memotong sebagian anggota badan tertentu, yakni pada ujung kemaluan laki-laki. Ujung kulit kemaluan itu harus dipotong karena setiap buang air kecil akan tersisa di ujung alat kelamin tersebut. Nah, maka kalau misalnya kalian yang laki-laki nih maupun yang perempuan, kalau pipis itu jongkok ya, jongkok. Kemudian disunahkan apa lagi ketika kita pipis? Disunahkan untuk kalau bahasa bapak mungkin ngedehem itu ya, sebanyak 3 kali. Itu sunnah. Kenapa? Karena khawatirnya tersisa air pipis yang ada di ujung kemaluan, apalagi kalau belum dikhitan. Nah, itu sangat hati-hati tuh kalau belum dikhitan. Kamu sudah balik kemudian belum dikhitan, kemudian kamu pipis, khawatir air pipisnya masih ada, nanti sholat kamu tidak sah. Karena kenapa? Karena di kemaluan kamu ada najis. Seperti itu ya. Disunahkan untuk ngedehem sebanyak 3 kali. Menurut seorang ulama, Imam Al-Mawardi, khitan untuk laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi kasyafah atau kepala kemaluan, sehingga seluruh kasyafah terbuka dan tidak ada kulit yang menutupinya. Kemudian adapun khitan untuk perempuan adalah memotong kulit yang berada di ujung kemaluannya. Singkat kita lanjut. Pemotongan kulit bagian ujung dari alat kelamin anak laki-laki atau perempuan perlu dilakukan karena setiap buang air kecil akan tersisa di ujung kelamin tersebut. Nah, yang tadi Bapak bilang ya. Jadi setelah pipis itu dibersihkannya, istinjanya pun nggak boleh sembarangan. Tidak cukup dengan kita siram saja, tidak cukup dengan kita siram, tapi ada praktiknya. Cara istinja atau membersihkan kemaluan kita setelah kita pipis itu ada ilmunya. Nanti kita akan jelaskan ketika kita tatap muka ya. Kemudian menurut dokter, ujung kelamin dapat menghimpun berbagai penyakit. Nah, banyak itu yang kasus-kasus di luar negeri itu banyak, misalnya penyakit HIV atau AIDS. Nah, itu disebabkan karena mereka berhubungan suami istri, kemudian mohon maaf kemaluannya dalam keadaan kotor. Karena kebanyakan orang luar negeri itu orang-orang di luar Islam ya, itu tidak disyariatkan khitan. Tapi banyak juga orang di luar Islam itu yang mengikuti syariat Islam. Di antaranya itu khitan. Mereka banyak yang mengikuti. Karena kenapa? Karena menurut dokter, nah, ujung kelamin dapat menghimpun berbagai penyakit. Seperti itu. Untuk menghindarkannya, alat kelamin perlu dikhitan, dipotong. Kemudian, selain dapat menyucikan diri dari najis, juga dapat menghindarkan diri dari penyakit. Sekarang Bapak tanya, ayo siapa yang belum dikhitan? Ayo, segera dikhitan ya. Cepet-cepet dikhitan sebelum kalian nanti yaitu balik. Nah, di sini akan kita pelajari nih, hati-hati yang belum dikhitan nih, ada sejarahnya nih. Ayo, yang 2 sejarah khitan. Sesudah Ka'bah berdiri, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar memanggil kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji. Mengunjungi Baitullah, baik yang dekat dengan Ka'bah maupun yang jauh. Hal itu sesuai dengan surah Al-Hajj ayat 27 yang artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji,
Mereka akan datang kepadamu dan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, di sini setelah berusia 80 tahun, 80 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah khitan. 80 tahun. Kemudian disusul dengan Nabi Ismail yang dikhitan pada usia 13 tahun. Gitu sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari, yaitu ikhtatana Ibrahimu ba'da samani nasanatan wahtatana bil qudum. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melakukan khitan setelah berusia 80 tahun. Beliau berkhitan dengan menggunakan kapak. Jadi yang belum dikhitan hati-hati. Nanti kalau sudah gede belum dikhitan juga, nanti dikhitannya pakai kapak kayak. Siapa yang belum dikhitan? Jadi yang belum dikhitan segera dikhitan. Gitu ya. Nah, ini sejarah daripada khitan pertama kali, yaitu diambil dari sejarah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Muhammad, sejarah khitan Nabi Muhammad itu di khitan itu beliau semenjak berada di dalam kandungan ibunya. Siapa namanya? Siti Aminah radhiyallahu anha. Itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada lagi sejarah, yaitu sejarah khitan juga bisa diambil dari sejarah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Gimana cerita lebih jelasnya? Nanti kita ceritakan ketika kita nanti tetap muka ya. Nanti bakal ada cerita seru nih. Jadi disimak terus videonya, jangan sampai tertinggal dan terus bersambung antara video dengan ketika nanti kita tetap muka. Baik, itu saja anak-anak, yaitu pengertian daripada khitan dan sejarah dari khitan. Jangan lupa pengertian di khitannya dihafalkan, kemudian juga hadis tentang khitan Nabi Ibrahim dikhitan pada umur 80 tahun, kemudian dikhitan menggunakan kapak pun itu dihafalkan. Terima kasih banyak anak-anak. Semoga kita semua dapat memahaminya dan juga bermanfaat untuk kita kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.